Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Ayo kita belajar seni budaya. Ya, kita melanjutkan video yang kemarin part 1, yaitu ragam hias pada bahan tekstil. Sekarang kita masuk ke part 2, batik. Kalian pasti tidak asing dengan kata-kata batik. Bahkan kalian menggunakan batik, entah itu di seragam sekolah kalian yang bermotif batik, entah itu tas kalian, entah itu pada benda-benda yang ada di rumah, pasti ada yang motifnya batik ya. Batik adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam atau lilin pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu atau biasa dikenal dengan kain batik. Berdasarkan etimologinya, istilah batik berasal dari bahasa Jawa, merupakan rangkaian dari kata bat yang artinya ngembat atau melempar berkali-kali, dan tik yang artinya titik. Jadi membatik artinya melempar titik berkali-kali pada kain. Isen-isen batik merupakan isian pada motif dengan tujuan memperindah dan memberikan daya tarik pada kain batik. Ada berbagai macam jenis isen-isen. Kalian perhatikan, di bawah ini ada 13 gambar. Setiap motif dan bentuk memiliki makna yang tersendiri. Misalkan batik cuwiri, diharapkan pemakainya terlihat pantas dan dihormati. Ada batik kawung. Di sini biasa dipakai oleh raja dan keluarganya sebagai lambang keperkasaan dan keadilan. Ada juga batik Parangkusumo. Kusumo diartikan bunga yang mekar dan diharapkan pemakainya terlihat indah. Ada juga batik ceplok kesatrian, dipakai golongan menengah ke bawah agar terlihat gagah. Dan di sini gambar paling bawah itu adalah batik udan liris. Artinya adalah udan gerimis, lambang dari kesuburan. Perhatikan, berikut ada isen-isen batik tradisi dengan berbagai macam goresan motif. Ada berbagai macam bentuk garis dan lengkungan. Di sini ada juga ornamen batik tradisi. Ada ornamen tumbuhan. Ada ornamen binatang. Ornamen ini diterapkan dalam membatik sehingga didapatkan ragam batik yang indah. Jenis-jenis batik. Berdasarkan teknik pembuatan batik, terdapat 4 jenis batik, yaitu sebagai berikut. Batik tulis adalah batik yang dibuat secara manual menggunakan tangan dan alat bantu canting untuk menerapkan malam pada corak batik. Cara pembuatan batik dengan melukiskan sebuah pola pada kain dengan menggunakan tangan. Alat-alat yang diperlukan antara lain canting, gawangan, wajan, kauli, angklo, tipas, atau tepas. Pembuatan batik tulis membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi karena setiap titik dalam motif berpengaruh pada hasil akhirnya. Batik cap adalah batik yang dibuat dengan menggunakan cap atau semacam stempel motif batik yang terbuat dari tembaga. Cap digunakan untuk menggantikan fungsi canting sehingga dapat mempersingkat waktu pembuatan. Batik
cap dihasilkan dari proses pencelupan semacam alat yang dibuat dari tembaga yang sudah dibentuk sedemikian rupa pada kain. Motif batik cap dianggap kurang memiliki nilai seni karena semua motifnya sama persis. Teknik celup ikat. Teknik celup ikat sangatlah mudah. Pembuatan motif pada kain dibuat dengan cara mengikat sebagian kain, lalu mencelupkannya ke dalam cairan pewarna. Dalam teknik celup ikat, kain terkadang dicelupkan ke beberapa warna untuk mendapatkan warna yang bervariasi. Sementara corak motif yang didapatkan tergantung pada kreasi ikatan-ikatan yang dibuat. Teknik celup ikat juga dikenal dengan nama jumputan, tritik, sasirangan, dan pelangi. Teknik printing adalah teknik yang paling modern karena sudah menggunakan alat cetak yang canggih. Proses pewarnaan pada batik printing ini hanya diwarnai dengan satu sisi kain saja, sehingga pada proses produksinya efisien dan cepat. Tidak hanya itu, alat printing yang sangat canggih dan sudah komputerisasi membuat motif bervariasi, sangat detail, rapi, simetris, dan bisa dikatakan sempurna. Proses pembuatan batik. Yang pertama, nyungging. Proses membuat pola batik pada kertas. Kedua, japlak, yaitu proses memindahkan pola dari kertas ke kain. Ketiga, ngelowong. Proses melekatkan malam di kain dengan menggunakan canting sesuai dengan pola. Keempat, nyiseni. Proses memberikan motif isian. Kelima, nembok. Proses menutupi bagian-bagian yang tidak boleh terkena warna dasar. Keenam, nyolet. Coletan bertujuan menghasilkan bermacam-macam warna tanpa melalui proses pencelupan dengan cara mewarnai kain batik menggunakan zat warna sehingga dapat menghasilkan lebih dari 4 warna. Ketujuh, nyelup, yaitu tahapan memberi warna pada kain dengan pencelupan. 8. Mopok, menutup bagian yang dicolet dengan malam. Tahapan ini diiringi dengan nembok atau menutup bagian dasar kain yang tidak perlu diwarnai. Terakhir, 9. Nyelorot, yaitu proses peluruan malam kembali dengan cara merendam kain di dalam air mendidih. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.